Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Nah, untuk video kali ini saya mau sharing ya, gimana cara hitung PPh badan. Karena ada yang kena 11%, ada juga yang kena 22%. Bahkan ada yang tarifnya itu seperti proporsional ya. Nah, sebetulnya untuk hitung PPh badan ini, ketika kita hitung ataupun input ya dengan menggunakan e-form, itu automatically sudah dihitung langsung gitu ya dengan e-form. Nah, tapi kita juga perlu tahu nih gimana sih cara hitungnya. Nah, langsung saja kita bahas atau kita kupas ya gimana cara hitung PPh badannya. Langsung saja kita ke slide berikutnya. Nah, salah satu kriteria penggunaan tarif pasal 17. Nah, ini adalah salah satunya telah melebihi jangka waktu pengenaan PPh final dari peredaran bruto. Nah, untuk seperti koperasi, CV, firma, BUMDes, perseroan perorangan itu adalah paling lama 4 tahun ya untuk pengenaan PPh finalnya. Dan juga untuk PT paling lama itu 3 tahun. Nah, setelah itu jadi harus menggunakan tarif pasal 17. Nah, selanjutnya di Undang-Undang 36 tahun 2008, nah ini tarif PPh badan sudah ditentukan ya 22% ya. Dari berbagai perubahan sebelumnya ada 28, 25 dan saat ini sudah 22%. Dan juga di situ ada pengurangan ya di pasal 31E yang berbunyi WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar ini mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A. Maksudnya adalah tarifnya 22% ya, yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Nah, itu adalah pengurangan 50%-nya ya, jika omsetnya itu sampai dengan 4,8 miliar. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Di sini PT Barokah berdiri sejak 2019. Nah, tahun 2023 apakah dia masih pakai PPh final ataukah sudah tarif pasal 17? Nah, karena ini PT 3 tahun ya, 3 tahun kita hitung, kemudian 2020, 2021, 2022. Nah, 2023 berarti sudah menggunakan tarif pasal 17. Nah, PT Barokah ini memiliki omset 4 miliar dan memiliki penghasilan kena pajak sebesar 1 miliar. Bagaimana perhitungan PPh badannya? Nah, ini karena omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka mendapatkan pengurangan ya ataupun spesial nih pasal 31E yaitu pengurangan 50% dari 22%. Jadi sama aja tarifnya 11% ya. Maka 11% ini kita kalikan dengan 1 miliar, yaitu menjadi 110 juta. Kemudian contoh kedua, nah PT Barokah berdiri sejak 2019. Pada tahun 2023 dia punya omset 6 miliar dan memiliki penghasilan kena pajak 2 miliar. Bagaimana perhitungan PPh badannya? Nah, di sini nih kita mulai proporsional ya. Kita hitung dulu PKP-nya adalah 2 miliar. Kemudian kita hitung proporsional dari omset 4,8 miliar, kita bandingkan dengan total omset yaitu 6 miliar. Nah, 4,8 miliar dibagi dengan 6 miliar dikali dengan 2 miliar itu adalah 1,6. Nah, ini adalah 1,6 M yang kita kenakan tarif 11% atau pengurang 50% dari 22%. Dan untuk sisanya 1,6 ini tadi kan kita PKP-nya 2 miliar ya. Nah, jadi sisanya adalah 400 juta. Nah, 400 juta ini kita langsung kalikan dengan tarif 22%. Nah, jadi kita langsung hitung berapa nih hasilnya. Jadi 11%-nya kita kali 1,6 M yaitu 176 juta. Kemudian 400 jutanya kita kali 22%, 88 juta. Sehingga pajak terutangnya adalah 264 juta rupiah. Nah, itu yang dimaksud proporsional ya. Paham ya?
Oke, kita ke contoh soal yang terakhir. Nah, PT Barokah ini berdiri sejak tahun 2019 dan tahun 2023 omsetnya itu sudah mencapai 55 miliar dan punya penghasilannya ini adalah penghasilan kena pajak sebesar 15 miliar. Bagaimana perhitungannya? Nah, ini langsung ya, karena omsetnya ini sudah ada di atas berapa? 50 miliar, maka langsung dikalikan dengan tarif 22%. Nah, jadi 22% dikalikan dengan 15 miliar, maka pajak terutangnya adalah 3,3 miliar. Nah, mudah ya. Oke, nah itu adalah contoh-contoh soalnya. Jadi kita lihat dari omsetnya ya. Kalau ini adalah omsetnya sudah 6 miliar, berarti dia batasannya sudah di atas 4,8 miliar dan di bawah 50 miliar. Nah, ini ada summary-nya ya. Jadi jika omsetnya sampai dengan 4,8 miliar, itu tarifnya menjadi 11% ataupun 50% dikali 22%. Jika omsetnya di atas 4,8 miliar dan sampai dengan 50 miliar, itu proporsional ya saya bilang. Tarifnya 11% itu untuk 4,8 miliar dibagi omset dikali PKP dan sisanya itu pakai tarif pasal 17 yang 22% gitu ya, tanpa pengurangan 50%. Dan yang terakhir, jika omsetnya lebih dari 50 miliar langsung dikalikan dengan tarif 22%. Nah, mudah ya untuk cara hitung PPh badan. Jadi kalian setelah isi e-form ataupun input e-formnya, kalian bisa cek manual gitu ya cara hitungnya apakah sudah sama atau belum. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, like, mensubscribe, dan juga membagikan. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.